Bedah buku Ijtihad Jurnalistik Hidup Bermuhammadiyah dan Bersama Suara Muhammadiyah. Untuk itu saya akan serahkan acara ini kepada moderator kita yang akan memandu diskusi lebih lanjut. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Saudara Rizky Putra Dewantoro untuk memulai sesi bedah buku pada siang hari ini. Kepada Saudara Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak MC. Ini namanya Mbak Septi MC kita pada siang hari ini. Mbak Septi ini bagian penerbitan. Jadi tadi disebut oleh Pak Isngadi ada majalah dan juga ada bagian penerbitan dan juga unit-unit yang lain. Terbaru tadi kita baru launching bakpia oleh-oleh 1915 ya. Dan juga bakpia. Nanti sama panitia mungkin bisa dipromokan. Beli buku dapat bakpia. Itu Bapak Ibu. Ya, saudara, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini di siang yang sebenarnya kalau di luar panas, tapi insya Allah di sini kita semua berbahagia dan juga adem gitu. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami sama-sama kami hormati para narasumber, Pak Mus, selaku penulis dan juga senior kita semua, Pak Imawan, Pak Afid dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami memandu ini bukan bedah buku ya, ini kita cerita-cerita saja. Ini sepertinya juga selama Suara Muhammadiyah menyelenggarakan bedah buku ataupun diskusi buku, sepertinya ini yang paling semarak, Pak. Ya. Karena memang ini juga ada semacam kedekatan dan juga kebersamaan kita saling memiliki di antara Perserikatan Muhammadiyah dan juga Suara Muhammadiyah. Izin saya yang mungkin paling junior ya di Suara Muhammadiyah ini, dulu pada tahun 2009 saya kelas 3 SMA. Ini perkenalkan juga, saya asalnya bukan dari, kalau tadi Pak Mus kan dari daerah-daerah yang sangat bersejarah gitu. Sakral. Kota Gede, kan Muhammadiyah itu 3K gitu ya. Kota Gede, Karangkajen dan Kauman. Ini Pak Mus ini sangat lengkap. Semuanya kalau ke sana itu ada napak tilas Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini juga ada napak tilas Pak Mustafa W. Hasim. Nah, kalau saya ini dari Cianjur, Bapak Ibu. Nah, kalau di Jogja ini ada Kaliurang gitu ya. Nah, di Cianjur itu ada namanya Cipanas. Tapi di sana daerahnya dingin. Cipanas tapi dingin. Nah, Kaliurang gitu. Jadi perjalanan itu kalau dari pusat Cianjur ke Cipanas itu sekitar 1 jam karena ada tanjakan namanya tanjakan 10 km. Jadi 10 km itu konsisten tanjakan. Nah, pada tahun 2009 itu kami di PDIPM Cianjur, kebetulan waktu itu saya ketua dan juga sedang menggalakkan namanya Majalah Bijak, Pusat Informasi dan Kajian Pelajar, mengadakan pelatihan jurnalistik dan waktu itu mengundang dari Suara Muhammadiyah dari Cianjur mengundang ke Jogja. Nah, tidak tanggung-tanggung yang datang langsung adalah Pemret. Waktu itu Pak Mus ini sendiri. Dan
Saya juga waktu COVID itu sempat menulis buku dan saya tuangkan itu. Ketika dulu saya mengundang Pak Mus dan sekarang saya bisa satu ruangan dengan Pak Mustafa Hasim. Tanpa berlama-lama lagi, ini baru satu aja kisah saya. Nanti Pak Mus yang akan menjelaskan lebih lanjut, kemudian Pak Imawan dan Pak Akhir, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian kita bisa saling karena ini harinya Pak Mus gitu ya. Ini hari kemerdekaan, Pak Mus juga punya kedekatan dengan Pramuka. Ini Pramuka juga hari di Agustus ini lahir Suara Muhammadiyah. Wah, ini lengkap, banyak sekali kayaknya. Kalau sampai malam juga enggak gitu. Oke, kita lanjut saja, kita berikan kepada Pak Mus waktu dan tempat. Ya 10 menit lah Pak. Ya, nanti biar kita bisa saling menginformasikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasin bima kasabat rahimah alhamdulillah. Karena waktu saya masih kuliah di sekolah itu disuruh menebak Al-Mudaththir, tinggalkan bisa ayat itu. Ayat juga memang ayat di depan ya, Al-Mudaththir kum fa'alti wa'alti belajar kata-kata kelihatan muntah kafir. Nah itu apa tengah Nasin bima kasabat rahimah. Ini artinya semuanya manusia itu tergantung apa yang dia usahakan. Ini pernah satu lukis menjadi kaligrafi di rumah. Saya waktu itu meninggalkan lukisan yang bentuk manusia karena saya pernah proses melukis itu ada guru kami dulu namanya Pak Elvani, itu dulu seni rupa dan dia juga meninggal ke Haji Pangai Pak Es. Itu saya waktu menggambar manusia mau bintang. Ayah saya langsung menghukum lukisan itu dengan artis. Siapa yang membuat lukisan itu bernyawa akan dimintai nyawanya di air nasi. Kalau enggak air masuk neraka. Walau tidak pernah saya ganti kaligrafi yang tidak bernyawa. Jadi itu ada sejarahnya. Tidak pernah menjadi lukisan kaligrafi. Tapi ya kelasnya kelas kampung belum laku lukisannya. Nah, ini yang sebenarnya menyiapkan makalah atau tulisan ini sepanjang 16 halaman. Jadi kalau dibacakan kan sudah sampai barang kasar. Ini saya beri tulisan judulnya The Journalist Never Dies. Seorang jurnalis itu tidak pernah mati bersama beritanya. Ini sebenarnya saya pelajarkan dari The Soldier Never Dies. Seorang tentara berjuang itu tidak pernah mati. Itu ayah saya kan juga berjuang kemerdekaan. Dia itu namanya Wazir Yasin. Dia itu Tuarabu, anak punyanya Sinianus dari Komaruddin. Kemudian batalannya Komi Widodo, Kapten Widodo, Batalion Maya Dartono, dan dia itu brigadir 10 Letkol Soeharto. Nah itu jadi apa? Dan akhirnya itu saya sampai sudah tua itu juga tidak pernah mati semangatnya. Dia kalau sedang menebang pohon itu berteriak tidak sia-sia darah mengalir guna revolusi dua sekon. Takut dengan teriakan revolusi itu. Jadi sampai tuanya masih berjuang itu, semangatnya masih. Dan sekali ada itu reuni silaturahmi ke teman-teman yang sudah berjuang yang sudah tua-tua itu. Jadi ini saya mengambil semangat itu tetap proses jurnalis yang berbeda. Jurnalis tidak pernah mati semangatnya. Ini pokoknya bisa mati.
yang mati jadi wong. Nek takut mati ya di setengah wong. Nah, ini saya lahir tahun 54, tanggal 17 September 1954 di Rumah Sakit Tentara BKT Kota Baru. Berarti tentara itu lahir dari rumah sakit. Mungkin lahir terus Jerman kan. Nah, dan yang jelas saya itu Kamuran, tentara tabur kiai kecil yang mulang ngaji sementara militer. Kita mulang ngaji orang itu berarti langsung akhir itu punya langsung itu ngaji itu sampai itu aja itu membawa petung itu yang sini yang ini bercontoh alif lam mim dari itu satu. Nah, itu kalau saya salah ulangi itu awalnya yang ditutup itu misalnya dua nyelami baru ini ada pintar saya tentara ahli anatomi itu saya juga ahli biologi maka saya bodoh membaca berapa ini namanya satu ibu saya nangis beda maaf itu beda udah nungguin jadi setelah itu tahun saya apa orang baru boleh ngajarin lagi di tempat dan api kota gede karena akhirnya ngaji ya tapi sangatnya karena udah setelah di Siwonokromo yang keras itu saya angkat dengan murid karena saya mesti keras kan baru terus kulit guru saya gampang saya kurang murid tapi terus itu saya tutupi dengan saya bercerita saja saya senang dongeng hanya ini tapi dongeng dan saya juga dan sebenarnya pramuka juga apa hanya pramuka apa sampai hari ini bukan laku besok pramuka Indonesia namun siapa tak silalah dan ada sebagainya dan di kota gede itulah saya mengenal nama dia sejak belum lahir karena ibu saya itu pengasih ya. Nah, kemudian di sekolah aku kemudian terus ngajar pernah katanya ngajar di Kaabah sementara belum anehnya tambah lagi ya setelah itu terus ganti ngajar. Nah ibu saya itu akan mengulang lagu mama saya itu kapal kan jadi lain itu tadi kalau 10 mama dia saya kemudian sekolahnya di TK Borban Kota Gede. Salah satu gurunya itu namanya Bu Mardi Seskoyo itu ada di Tasya ya gurunya keras juga tapi ya bayar sih sampai saya nyanyi zaman saya itu sedang nyanyi keroncong maka saya asal mandan nonton saya nyanyi apa itu nyanyi keroncong barang mereka ini kalau nyanyi mus oh kasihku kenapa menangis? Ya, ini sudah kabelnya gede. Kan nanti juga gede. Nanti kalau kabelnya jadi detik apa? Sebenarnya saya SD modern, SMA modern itu kepalanya apa? Sekolahnya Pak Zandri, hobinya suka nyanyi sama dongeng. Nah, saya juga apa? Mengajarkan aku nang lama mau amati bahasa dari semua hayaku di sana hasil melalui aku mengat dengan kelapa itu ya zaman itu adalah zaman yang penuh dengan cara gaya dan pas terus saya itu tahu sendiri ini dibayarkan saja juga saya lebih karena dalam dongeng ya udah dongeng yang musik dari dongeng itu sama hari ada 12 tahun kita malah tergantung apa nah di SMA dan Modern itu selama ketika di 3 bulan 5 itu dari SPK itu dan dulu lagu-lagu jam itu anak kecil itu sudah terbiasa dengan lagu-lagu Mars
Kami Malaysia dan sebagainya juga kalau perjuangan masih perjuangan itu kan kakek ngerti itu jangan kembali pulang wah itu cuma semangat itu sebagai perjuangan rasa Islam dan bahkan saya benar sekolah di PKA Mahadi Islami itu sekolah guru yang semuanya awalnya adalah pesantren yang didikan diambil dari Tasbih Muhammadiyah, tapi di sana aplikasi Muhammadiyah pernah Pak Berkan menjaga menjadi kepala sekolah sana. Saya 6 tahun sekolah beragama, bayangkan ngeri itu. Kalau semakin ngeri itu, mata pelajaran 35 mata pelajaran. 35. Iya, itu bahasa Arabnya sorok itu, bahasa Arab, Nahwu, sorok, Imlak, Balaghah, Mahfuzah. Hot, mutalaah ya ada 7 bahasa Arab tak weh, kalau ini mandang dulu. Belum lagi kalau sulit barang ya. Tafsir orang tafsir dan dua ini ada 35, yang lalu pun ada setengah bulan, 6 tahun. Kemudian saya itu aneh ya, dulunya itu PKA Islami, tapi nggak mereka itu Imam dari akhir Muhammad dan Aisyah. Aku orang lagi gurunya dulu lihat kok, lain sekali kita dengan apa ya, vitamin Muhammad ini caranya semua alumni itu menjadi akhir Muhammad dan Aisyah. Kita lupa Pak Guru hanya kok jemaah aja ya. Kemudian saya kuliah di Fiat Tengah oleh Imam Bahlan dan agak agama sudah ada itu juga bahwa itu digembeng oleh pelontar itu di gunung Pak Hana itu Malimat orang Kakaman tetangga istri saya kan ada anaknya yang kenalkan saya dengan tahun situ anak Pak Hana itu Pak Hana itu guru yang keras yang sebutannya itu kitab Minatun Nas ini ya agak lagi jam wah nggak nunggu bakmi jauh wah kita menjadi simpen pasien menjadi perjuangan karena kalau kitab itu dilarang di Belanda karena memberikan selamat nasional dan sebagainya. Nah ini pada kota gede, kemudian saya tahun 1978 sampai 1999 merantau ke Jakarta. Itu aktif di tanggal 62 di Menteng Raya 62 GPD Jakarta. Nah ikut muktamar 40 di Surabaya. Ngisi panggung muktamar ya keren lah. Ini utama tukang pangkut gak ini waktu itu jadi kalau saya itu paling itu saya membangun cantik kasih Surabaya bukannya kejar mulai kalau tertarik ya asik nah itu yang memateri berani bisa romantis sama dan tahun saya kembali ke Jogja untung di Jakarta karena apa? Karena bisa di Kementerian Agama di Kementerian Haji itu ketika terjadi pilihan menteri orang yang saya ikut itu Pak bukan dikasih itu orang paling tujuan di depan itu malah disingkirkan wah orang Haji jangan lagi aku untung Indonesia dan di Batam masa kini kemudian di Jakos kemudian kita ada Pak Amin untuk kerja di mana? Surabaya. Kami itu namanya tak senang itu. Dan telepon, mus datang sini, apa kesini orang sini? Ya Pak, saya sudah tetapnya. Mulai hari ini Mustafa Yasin sangat nanti sudah terpelaksana dan kasih 60.000. Bersedia Pak, aku sudah. SK-nya itu terus tangan ke zaman revolusi ya. Ini baru Pak. Besok masuk, iya siap. Wah ya kata tuh ya saya dulu pernah janjikan juga untuk karir kebuya dan belum bisa sugih maaf ya dasar belum tentu sugih ya sambut amin rezeki itu berjalan tenang ya betul ya kemudian masalah maksiat itu tapi awalnya saya tertarik dengan nahian itu sering konkret karena apa jurnalistik jurnalistik umumnya kadang sangat berbeda harus kami silakan diri dan membuat itu menuliskan yang disebut ijtihad jurnalistik itu. Kapasitas besar itu relatif dan lama
bahkan sekarang tadi yang saya itu datang, yang saya itu dirawat kok bintang apa? Dari satu domain lagi. Saya kan kenyang itu, ini waktu itu kan Kristen dilengsarkan, orang Hindu marah, terus kita tiap hari udah laporan, bagaimana orang Hindu dengan oleh masa yang tidak jelas itu ada masalah mereka itu usahain semua dia mau bongi berpengajar bahkan yang marah di daerah Brebes itu biasanya kayu jati yang hitam kalau ini jati dulu dan sebagainya itu sampai satu tahun sampai 20 lebih itu dan itu harganya berapa banyak tapi itu saya dengan teman-teman itu mikir ini kenapa kok ada si berita kayak berita kalau mau jadi seperti nyerang tanda itu orang keluar saya pernah ikut datang ke Wonosobo di mana orang mafia itu di daerah di sana itu ada ketua mafia sampai lain itu kakak beradik di sana mungkin orang dari kawan ini tapi mafia kakak beruntung karena mafia di mana dibantu oleh PDI itu negara presiden mafia kalau PDI lumput NU tadi itu betul lumayan yang paling ngeri itu mungkin satu kakak punya kenalan orang itu namanya ketiganya Hasim Termudi sedang Hasimnya itu sama dalam itu ada masa yang berat dari penggung daerah Sleman itu akan masuk ke kota Jogja dan itu intelijennya Kokam ngerti juga Kokam sudah apa keluarga siap itu untuk melindungi kalau PP dan amal sama ada di daerah Jakarta dan pegawai ratusan ngerti itu nanti setelahnya nah saya untuk itu kamu telepon Hasim langsung ngangkat cah NUP meliwati Simpang 4 kilo dasar kita misalnya gitu kabeh ilmu pasti kebakar tapi kalau itu ketika sampai membukanya nek kowe dungane robana dibuka begini nek Roma ini nek kowe iki ya apa kang iki ana tak terlalu ini berarti tenang tak sendiri dari oleh Pak Balai satu cara untuk mematahkan ilmu itu nah kemudian Cahanu dari perapatan ini itu ngidul satu rekannya kita ngetes kita dia ini kok jalannya di sejak terminal ini di Kepala sekedar tak balas PDI itu bilang ditangkap gitu nggak sampai dari ini itu tidak masalah kita nah ternyata tengah jam kemudian banyak wahanan Kokam Ahmed menurut saya itu dari terus di Jawa Tengah itu malah berhati itu malah yang seorang mafia antara itu mas ini anak buraku si Nemangan kira ibu saya memang di Jawa saya bahasa ini sebenarnya selamat ya sebagai nanti akan mungkin 50 berapa saya sekolah PKW sekolah semua itu sampai keponakan ini Kokam yang apa siaga tadi bulan itu cuma ratusan kenapa yang melakukan mesti di daerah Kokam gitu semua itu dengan balik yang kembali rangkapnya nah itu adalah berdekat persahabatan dengan orang-orang NU sangat berguna ketika berkomunikasi gitu. Kita dengan orang B itu sudah ada ketika itu ini kaitannya kalau Bernas itu loh Bernas ada anak PI anak TKKI Goro itu kan demo Bernas menurut channel ini tentang membina agama Islam kita ini bukan Islam juga demo itu malah kalau kami Goro itu ada namanya sekarang itu masih terlalu orang benar anak keamanan kemudian mereka sudah harga jemur jarak terus kemudian cinta saya itu jauh itu kemudian akan ada gerakan besar itu kata itu ya anak dari kakak itu kita kalau yang mau berduka itu seluruh Jogja besar menjadi seluruh ya dan dua itu
PI sudah ribuan akan masuk untuk membom zona. Dan itu kodenya kabeh sebelum nyetel radio. Nek Yunisi nyetel radio ini berarti serbu. Aku katanya anak-anak bagus yang bentang Pak mobil apa? Lagi itu pas aku nunggu lagu ini yang dua. Untung ini dikasih radio itu, apa? Tidak nyetel lagu ini aman dengan itu. Nek apa nyetel pas tas murah lokal sekali kan juga terus berarti terus kakak dan ini cat cinta benar semuanya mas cah PI guys cah tahun pertama berarti ke kami wih duduk timun tetapi durian tak tendang segala musim banyak oh iya nah itulah jadi DSM itu saya tidak hanya sebenarnya saya juga menjadi penghubung antara umat dan macam-macam itu berjuang itu dan itu saya nanti benar tadi kita selalu meneksi berita perubahan besar itu dengan cara yang bijak itu karena ya kok dengan cara semacam kita izin hati jadi karena ya sama ingat kitab sebelumnya ini kitab Naum itu kan kalimat pertama ini al-kalamu walatul murakabu itu bilbar ini di sini kalam itu berita makna adalah lafal dan susun yang ada bedanya dan ada judul yang merangkumnya itu yang penting dari berita apa itu harus itu berfaedah ini nama faedah atau di mengalah itu ya jalannya yang namun saya ngajunya yang pada saya Pak dia itu kiai Muhammad dia ya unik yang ngulangi karo dulu hari Minggu itu karena dia buka praktek ngajarin itu dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu menurut para mubarik awal itu saya mubarik itu berpulang bahan isu dan mau ini tafsir ini hadis Allah saya pas kamu sarang itu pas jam 2 pagi dulu tuh saya kan mau itu sudah kitab imiti itu salahnya sebelumnya kamu mau coba lagi tuh baca tuh tak duduk tak kelihatan kayak coba udah jadi ada kami itu selalu kalau kita ganti lu kan mesti lu kalau kalau ahli mana lu pernah masuk para suku nama kita lu pernah apa nih udah pernah nggak ditahu bisa tak kayak bapak gue yang pernah jadi gua bapak lagi ini dulu itu tidak tidur ilmunya ini jurnalis itu tidak mati beritanya jadi itu intinya nah mungkin itu ya sementara pengantar itu betul-betul nanti ya dikembangkan oleh Mas Ayudi Pak ini saya ngomong dia itu Pak ini dan Malaysia itu Pak Bina saya juga kalau mirip dengan Pak Bina apa? Ya kalau bisa itu kalau bisa itu Bangun besok. Hidup lewat itu bisa bapak kami pasti karena saya wawancara dengan Pak Hajar Basir di Kabupaten Sabah itu ada anak saya yang Heru kan juga di Sabah kan Mas Heru itu malu kok saya nggak tahu aku lihat aku agak asik kamu ya kok syuting kalau desa ya aku ngaku nih saya ngerti aku Mustafa saya Heru oh ya sama ya aku begini lagi baru salahnya baru aku aktif aku nanti itu banget belum bina ini kakak itu ada kamu biasa dia menggunakan masih itu waktu kemudian lagi zaman beliau masih kota masih kapal suci mas itu di tempat ini saya angkatan dengan istri saya pernah tarung di buah itu tarung jadi nanti panglima kota di kota dan juga di kota Jepol ini daerah sangat dari kali air macam air itu alun-alun itu pasar pemerintah itu jarak sangat mungkin sampai hari ini ya terima kasih saya dari sana Pak Haiki sama Mas Ahid pengantar saya cukup jalan dulu nanti silakan dengan diskusi
kalau semuanya itu malam ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mus. Ini kalau Buya Syafi'i Ma'arif itu sering menyebut beliau sebagai sastrawan kita. Nanti kita juga minta beliau untuk membacakan puisi ya. Kalau di Ma'iyahan kan sebagai figuran gitu ya. Kalau di sini sebagai pemeran utamanya. Kemudian juga beliau juga disebut sebagai jurnalis yang sastrawan dan sastrawan yang jurnalis. Selanjutnya yaitu nanti kepada Pak Imawan. Nah, di pengantar ini ada dari Pak Pemret dan juga pemimpin umum dan juga ketua umum PP Muhammadiyah. Beliau menulis karena sama-sama dengan Pak Imawan dulu satu slating ya. Slating itu katanya di bawah binaan Pak Haji Hamzah ya Pak. Nah, ini juga putranya ada di sini kebetulan. Itu kata Pak Haidar menyebut pada saat itu ditempa dengan gaya Spartan. Nah, ini gaya Spartan ini ingat ada film juga nih sekarang, The Odyssey. Nah, ini seperti apa itu Pak Imawan dan juga perjalanan waktu di Suara Muhammadiyah juga yang bisa kita gali seperti itu. Pada Pak Imawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Cak Mustafa B. Hasim selaku penulis, selaku budayawan maupun juga teman dalam kehidupan yang waktu itu disebut oleh Mas Rizky sebagai Spartan di Suara Muhammadiyah. Akhir Mas Rizky, teman saya Mas Bagio, Ahmad Subagio, pun kenal sedaya ya. Mas Isadi, Mas Lutfi dan Mas Imron serta waktu itu sekalian saya hormati, saya silakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan saya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya selalu mengawali pembicaraan itu dengan doa. Kalau tidak ada isinya pembicaraan saya sudah berdoa paling tidak. Yang seharusnya bicara di sini itu 3 pendekar besar. Namanya HM Amin Rais, namanya Buya Syafi'i Ma'arif almarhum dan Pak Kunto Wijoyo almarhum, untuk memotret cara pandang, cara pikir dan penulisan Cak Mus ya. Jadi beliau-beliau itu sangat mengenal Cak Mus secara mendalam. Kalau saya cuma berteman gitu loh, baru paham agak sedikit pada dibalik penulisan itu, baru paham karena diceritakan sendiri. Jadi saya kira ya, dengan tidak mengurangi lagi oleh saya dan Pak Akid itu, mudah-mudahan ini bagian dari menghidupkan jurnalisme yang positif dalam kehidupan berbangsa dan negara saat ini. Pertama saya ingat Cak Mus itu selain namanya saya ubah menjadi Pak Bina itu, ya saya pernah pulang dari rapat habis isya, terus saya boncengkan karena tinggal saya dan Cak Mus. Lalu di perempatan BI itu berhenti, kemudian saya ngomong itu sampai sepanjang jalan sampai jalan apa itu ya, dulu shopping center apa? Senopati.
Ya, itu. Saya ngomong terus. Ternyata beliau itu turun di BI waktu saya berhentinya. Luar biasa saya tidak tahu itu mau kemana Cakmus itu. Harusnya kan saya antar sampai rumah. Sampai rumah saya terus bablaskan sampai rumah. Di rumah saya sudah tiduran itu terpikir oke, dia orang pokok itu. Saya langsung lari lagi, tak boleh. Kalau ada tukang becak saya tanya, Pak, jadi ada orang jatuh nyaris. Dan seterusnya demikian rupa karena saya merasa khawatir itu. Sampai jam berapa? Mungkin jam sekitar setengah 11 ya saya baru pulang lagi. Jadi beliau itu demikian tawadhu, demikian utuh ya, menikmati gaya beliau itu yang saya pahami. Jadi saya tidak menyalahkan karena memang gaya beliau itu seperti itu. Alhamdulillah pagi-pagi sudah ketemu di kantor, saya sudah tenang. Tapi sebelum ketemu saya tidak merasa tenang. Dan itu adalah bagian hidup yang pada satu sisi secara fisik itu kelihatan orang enak. Bahasa Inggrisnya sengsoro. Tapi secara batinnya kita senang karena berteman di Suara Muhammadiyah itu. Kalau rapat itu gelar kloso, kemudian makan nasi padang, satu orang hanya dapat 1 bungkus. Itu mungkin gaya strike-nya itu Pak Haji itu ya. Jadi saya masuk ke SM setelah dipimpin oleh Pak Haji, bapaknya Mas Adam dan Mas Safani Adam. Nah, beliau selalu mendampingi dalam pembicaraan rapat itu, baik yang saya pimpin maupun yang dipimpin oleh Pak Edar. Jadi begini, dalam bahasa Inggris Pak Syafi'i itu menugasi saya, Pak Amin kok Syafi'i? Pak Amin menugasi saya untuk menjadi koordinator liputan setengah bulan saya, setengah bulan Pak Edar. Ini pakai bahasa Inggris karena tahu saya tidak bisa bahasa Inggris. Supaya tidak. Nah, kemudian beliau selalu baik di tempat kelompok liputan Pak Haidar maupun saya terus hadir untuk mendampingi pembicaraan, dan kita tidak merasa selesai itu kalau belum ada pendapat-pendapat dari Cakmus. Itu otomatis saja, itu bukan karena Cakmus spiritual gitu, otomatis saja. Jadi kalau Cakmus sudah menyampaikan ya kita merasa sudah sudah recommended. Jadi itu suasana batiniah kami di Suara Muhammadiyah yang tempatnya di lantai 2. Sekarang itu lantai 4 ya. Di lantai 2 di PKU itu sempit, kemudian apa segala macam ya sudah lah. Pokoknya saya kira menyenangkan justru karena kita sekarang berada di lantai 4 dan gedung yang megah, punya tower itu, yang tower ada AC, ada ini apa sih, overhead. Itu baru terasa bahwa situasi pembicaraan di Suara Muhammadiyah pada masa itu ya, Mas Lutfi, Mas Imron, itu menjadi manis itu. Jadi pasti kemanisan itu baru bisa dirasakan ketika kita sudah berubah mencapai satu kondisi tertentu yang secara fisik mungkin lebih makmur, tapi secara batinnya makmur nggak? Ya sama. Iya, kalau syukur terus insya Allah makmur. Itu yang harus saya beri catatan, karena saya mengalami pensiun berkali-kali. Bersama Mas Ahmad Subagio 2009 saya pensiun di DPRD. Kemudian bersama Bu Badinga 2011 saya pensiun lagi. 2021 pensiun lagi. Kemudian insya Allah besok Januari 2027 pensiun lagi dari UAD. Kalau di Suara Muhammadiyah sudah pensiun ketika saya sudah sibuk ngurusi partai. Pernah berpartai, jadi jelek-jelek pernah. Saya nggak mengatakan partainya dia ya. Saya yang ada tokoh partai di sini. Jadi
apakah setelah pensiun lagi saya ditarik di seorang Muhammadiyah lagi karena nama masih di situ, saya baru alam. Saya ngalir aja. Seperti Sakmus itu kan yang saya lihat, beliau itu pikirannya mengalir begitu saja, itu malah diperhatikan oleh Pak Kunto. Beliau menulis apa namanya, cerpen atau cerbung ya, di seorang Muhammadiyah masa kini. Pasar. Apa Jogja Pos? Republikan pasar. Melihat Jogja dari kota. Itu dikupas oleh Pak Kunto. Jadi saya sangat hormat pada Sakmus itu karena Pak Kunto sebagai budaya sejarah dan pemikiran yang memang mendalam itu mengupas tulisan Sakmus itu demikian rupa. Jadi saya meyakini beliau itu memang penyabar. Tulisannya kan lengkap tuh, dari urusan yang kecil-kecil tadi sampai dengan urusan besar menjaga stabilitas nasional. Tentara itu, PHK, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan itu kan besar sekali. Tapi pada hal-hal yang kecil kemudian ditulis pada awal-awal buku ini itu menggambarkan Pak Mus itu seorang yang penyabar. Dan oleh karena itu iri saya pada beliau adalah beliau menulis komprehensif. Jadi karena sifat sabarnya, kemudian nothing tulus gitu ya Pak sebagai ya nothing tulus, sehingga tulisannya itu mengalir begitu saja, orang diseneni. Saya waktu itu pernah dipanggil Pak Haji Manja, Mas, ini ada apa Pak? Aku berarti seneni Pak Amin. Apa Pak masalahnya? Waktu itu saya tenang sekali gitu, walaupun waktu membahas topik itu menjelang muktamar di Solo, ya itu saya agak ragu gitu. Tapi kemudian saya sampaikan kepada Pak Amin latar belakang mengapa diambil topik itu karena ini. Kemudian Pak Amin, oh ya, jadi beliau itu ketika marah itu memang kelihatan orang takut, tapi ketika penjelasan bisa disampaikan, bisa diterima, beliau itu sebetulnya humanis juga. Jadi saya lihat apa yang dikhawatirkan Pak Ajib, karena dalam metode strike-nya tadi itu nama istilahnya Spartan Yunani. Jadi begitu Pak Ajib. Kalau Pak Haidar menggambarkan beliau mendidik para wartawannya ya, sebenarnya belum wartawan tuh, saya masih wartawan muda, belum ujian PWI. Menjelang ujian PWI, kemudian 98 dan 98 mengantar saya ke Malioboro itu, bukan di gereja lagi, sudah di dalam itu. Jadi akhirnya nggak jadi meneruskan menjadi wartawan. Nah, Pak Haji memberikan cara-cara pengelolaan ide di dalam penulisan di seorang Muhammadiyah itu cermat, diurai-urai laporan atau segala macam. Saya tidak mengalami seperti Pak Haidar dibuang ke tong sampah. Saya tidak mengalami itu, tapi saya kira itu bagian dari cara Pak Ajib menjadikan Sakmus sekarang ini, saya dan teman-teman termasuk Pak Haidar Nasir, yang baru bisa dirasakan setelah beliau wafat. Jadi maka sebetulnya kalau dikatakan penulis tidak pernah mati itu, mati orangnya itu. Tulisannya enggak gitu. Itu benar karena ide-ide itu kemudian bersambung terus menerus, dan dalam bahasa jargon yang lebih kuat, keras itu, seorang penulis adalah penjaga api peradaban. Jadi oleh karena itu sungguhnya seringkali itu tidak telaten membaca, mengungkapkan, dan seringkali penulis itu sebagai apa ya, konco winking lah kalau di dalam struktur keluarga, politik keluarga itu konco winking. Tapi kalau dalam kehidupan sosial, mohon maaf ya, mungkin salah saya memprediksi atau mencandra penulis itu seperti pelengkap penderita saja.
nek ono apike ora entuk keduman, nek ono apike tutupi. Jadi penulis itu seperti itu situasinya. Dan menurut hemat saya buku yang dibedah ini, karena Pak Cakmu sudah masuk ke situ, saya sulit itu mau mengikuti apa yang sudah saya coret-coret di HP saya itu. Jadi pertama saya menganggap tulisan Cakmus yang ini sebagai tulisan yang lengkap dalam wacana tentang kehidupan dan sangat mendalam dalam menempatkan nilai-nilai kehidupan itu sendiri secara fungsional. Ketika bicara soal nilai-nilai itu ketika utuh dari yang kecil-kecil sampai dengan hal yang sangat mendasar, tetapi itu menyatu dalam sebuah dinamika atau dialektika yang utuh antara retorika dan fakta. Ini penting untuk para ustadz sekarang. Maksud saya begini, saya pernah menyampaikan dalam diskusi dengan dosen-dosen UAD mengapa orang Islam gagal memahami politik atau alergi politik, karena ada kegagalan melakukan ideologisasi agama dalam konteks realitas politik, budaya dan lain-lain. Maksud saya adalah seringkali Ustadz itu mengambil nilai-nilai Al-Quran, hadis atau pendapat-pendapat ulama itu demikian fasih, tapi normatif saja, tidak melibat dalam sebuah kehidupan. Ya kalau yang dibaca nanti hal-hal yang normatif itu tidak telaten untuk membaca apa sih pokok pikiran Cakmus dalam persoalan mendidik anak umpamanya, itu nggak telaten. Apa ya yang di sini saya gambarkan itu namanya halaman 19, Cermin Dinamika Politik Bangsa. Topik besar itu masuk ya dalam pemikiran Cakmus. Oleh karena itu sebetulnya Cakmus membangun dialektika dan retorikanya itu, mengumpulkan yang kecil-kecil ini kemudian menjadi mendasar. Itu bangunan tulisan menurut saya yang tersebut sebagai lengkap. Saya membaca buku ini walaupun tidak pernah tidak sempurna seluruhnya ya, bahkan tidak 2/3 saya baca, saya iri aku kok orang iso tulis ini. Dan saya sudah, kalau Cakmus sudah 72 sampai 70. Itu orang iso mutusi saya konservatif orang pakar tulis ini. Jadi intinya adalah saya sangat gembira tulisan ini, mudah-mudahan bisa dikomunikasikan. Ini bukan soal faktor bisnisnya loh Mas Imron ya, tapi soal bagaimana membangun jejaring pemikiran Muhammadiyah. Jangan sampai seperti yang dikhawatirkan Pak Haidar, suara Muhammadiyah tidak dibaca atau cuma dikumpulin. Enggak, kami membaca. Dan saya beritahu pada Mas Rizky ketika membaca soal perdebatan madhab, ini penting supaya cara kita memperlakukan madhab itu real sebagai pandangan madhab. Kalau istihad itu kan layu kodu bil istihad, tidak bisa dibantah oleh istihad yang lain. Jadi ngapain kita harus berantem karena madhab? Nah itu ditulis oleh orang Muhammadiyah dengan baik. Oleh karena itu cara-cara seperti ini penting sampai dituntun itu. Ustaz-ustaz baru kan urusan ini aja itu batal sholatnya karena tidak itu melelahkan agama itu kalau cara masuknya seperti itu. Nah, Muhammadiyah makanya tidak bermadhab, itu makanya saya masuk Muhammadiyah. Tapi bukan sebelum lahir kan. Bapak saya itu murid dari Kiai Mas Mansur. Jadi kalau ngaji nggak benar itu dikit menang, tapi tidak di sini, di sini kaki, tapi pakai ban tulang itu loh. Iya, kemudian kalau sudah seperti itu saya ngajinya kepada paman saya yang sama-sama ngaji di Jawa Timur, tapi paman saya ngajinya di Buireng. Bapak saya ke Mas Mansur. Jadi menghasilkan Muhammadiyah dan NU. Orang tahu nggak pernah berkelahi apapun dalam pendapat maupun juga
dalam persoalan sosial. Nah, yang lain dari tulisan Cak Mus ini, komik wayang, menurut saya ini kan sudah tidak terbayangkan lagi sekarang bicara soal komik wayang, apalagi itu ya. Itu imajinasi masa kecil yang sangat penting untuk memberikan kemudahan mengenali sesuatu, sebenarnya konseptual politik gitu. Wayang kan ada filosofi kepemimpinan, ada filosofi kekuasaan, ada filosofi nilai akhlak dan sebagainya, dan ada komik G30 PKB. Saya baca itu, banyak komiknya itu. Jadi gampang sekali untuk itu. Saya masih kelas 2 SD. Ada yang banyak loh, kelas 2 SD kok bacanya kan gitu. Ya saya membaca Surah Muhammadiyah, saya membaca Panjimas, saya membaca Umat Islam, saya membaca Muslimun, atau masa kini. Bacaannya banyak. Ya, saya sudah bisa membaca sebelum saya masuk sekolah. Jadi bacaan-bacaan tentang dialektika, PKI dan Maksumi itu saya mengenal ketika masih SD, dan ketika dituangkan dalam bentuk komik wayang bapak saya juga punya, komik yang berkaitan politik juga punya. Yang paling menyenangkan adalah Nogo Sastro Sapu Pinten sampai jilid ke-25 hatam. Tapi setelah itu saya tidak baca lagi gitu. Sudah di Jogja sudah lain lagi, bicaraannya di Jogja itu kan tidak pernah tidur sampai malam tapi nggak baca, ngomong aja. Lalu terakhir, mencicipi hidup di Jakarta yang keras itu adalah ekspresi dua kutub kultur yang sangat berbeda. Kalau orang, saya diajak Pak, saya disuruh ke UM Jakarta waktu itu, saya bilang enggak, saya nggak mau. Orang yang bisa hidup di Jakarta dengan utuh itu namanya Habib Girzim. Tidak pernah goyah. Kalau saya masuk ke sana mesti jadi orang Jakarta sungguhan itu. Maksudnya apa? Kalau Jogja itu dari segi nilai kan alhamdulillah lah, kita yang masih bisa nguri-uri dengan baik. Tapi santainya bukan main. Sampai Gus Pak bilang, kalau orang Jogja itu pergi ke masjid memang alon-alon. Ya, maksudnya tidak boleh pergi ke masjid dengan tergesa-gesa, itu bukan berarti kayak orang Jogja alon-alon itu. Kita itu hidup terus santai, bahkan tidur siang. Ternyata tidur siang itu ada gunanya. Iya, dalam hadis itu ada tidur siang. Kalau Jakarta nggak sempat mikir tidur siang. Oleh karena itu Jakarta kerja persis seperti yang kata Pak Jokowi. Orang tahu mikir. Maksudnya nggak ada perenungan, nggak ada pendalaman. Itu kutub kultur Jakarta. Kerja itu saya pernah tinggal di tempatnya Pak Samsudin ketika saya jadi ketua umum DPPS IMF. Saya pernah ketemu Pak Jin. Dan sebelum subuh beliau sudah pergi. Pulangnya sudah bisa. Sama dengan tempat yang saya lain lagi, karena itu masyarakat Jakarta. Jadi kalau orang Jakarta pergi ke sini masih heran itu, kenapa masih bisa santai, bisa tidur siang gitu. Tapi yang saya lupa mengatakan adalah oleh karena itu orang Jogja masih bisa merenung. Kalau di Jakarta kan tidak ada ruang untuk merenung. Disebutnya tompo aja. Nggak tahu apa yang diterima. Kalau teman saya Mas Bagio ini mungkin sekarang Jogja Jakarta nih jadi orang penting. Saya setengah penting lah karena umpamanya dengan undang ngaji itu kan penting itu. Tapi saya menganggap setengah penting aja. Nah, saya kira itu yang bisa saya lihat sebagai sebuah buku yang lebih banyak nilai yang ada di dalam buku itu daripada apa yang bisa saya persepsikan, saya komunikasikan. Dan saran saya, buku walaupun covernya merah penting diberikan kepada Pak Prabowo itu. Dan ini lewat masuk sama juga khusus untuk Pak Prabowo. Ini roda politik itu ya sedikitnya. Ada salah kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Imawan. Nah, jadi kalau di Suara Muhammadiyah ini hari Selasa ini harinya Suara Muhammadiyah, Pak. Oh gitu ya? Ya, jadi kita redaksi itu rapatnya hari Selasa. Ini pagi. Belum Jumat. Ya kalau Jumat ada Jumatan Pak nanti. Jumatannya hari Jumatan sih. Gitu. Ya kita juga nantikan Pak Imawan mengikuti lagi rapat redaksi kalau hari Selasa Pak. Ini kebetulan tidak ada rapat karena spesial hari ini ada Bu Pak Mus. Selanjutnya kepada Pak Akhid, ini terkait Pak Mus tadi di jurnalistik dalam sastra dan dalam perjalanan kehidupan dan juga bagaimana dalam dunia kemuhammadiyahan di Yogyakarta ini Pak Mus bisa mewarnai ya Pak. Kepada Pak Akhid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bil qawatil haq. Biyadirahu ala dini kullihi wa qawma bila syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dihormati Kang Mustafa Wajir Hasim, tadi tidak ada nyebut lengkapnya, saya sebut lengkap Mustafa Wajir Hasim. B Hasim B itu Wajir, nama bapaknya Mbah Wajir, saya bilang Hasim banyak. Dihormati Pak Imawan, Mas Isyati, Mas Imrod, Mas Rinti, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa satu persatu. Sebelumnya mohon maaf